temani bunda di rumah aja bersama keluarga, bersama di rumah kita saling menjaga sampai corona pergi jauh menghilang. Du, 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 du. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita mulai saja ya. Alhamdulillah ini sudah ada 20-an yang hadir di Zoom ini. Baik, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 9:16. Kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang virtual di kegiatan parenting TK Islam Al-Fat. Oh iya. Untuk acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan TK Islam Al-Fat itu sendiri. Baik, tak kenal maka tak sayang ya. Di sini mungkin teman-teman mamah-mamah, mungkin ada ayahnya juga yang ikut hadir. Alhamdulillah kita sudah di sini sudah bergabung bersama kita Bapak Yayasan, lalu Bunda Yosi juga sudah bergabung, para kepala sekolah TK Islam Al-Fat 123 juga sudah 124 juga sudah bergabung. Para guru-guru juga sudah bergabung dan berikut mamah-mamahnya juga alhamdulillah sudah ada yang bergabung juga. Baik, sedikit kenalan tentang TK Islam Al-Fat. Di sini ya, TK Islam Al-Fat ini ada 3. Jadi di yayasan kami ada 3, membawahi 3 lembaga, yaitu TK Islam Al-Fat 1 ada di Geraha Prima, TK Islam Al-Fat 2 ada di Villa Bekasi Indah 2, TK Islam Al-Fat 4 ada di Taman Raya Bekasi. Masih wilayah Tambun Selatan ya, desanya masih di Mangunjaya dan Sumberjaya. Kita masih berdekatan, masih bisa bersilaturahmi. Nah, ini berikutnya adalah keluarga TK Islam Nurul Muhtar. Kita ada di bawah Yayasan Al-Fat Nurul Muhtar. Ini adalah tim kami. Mungkin ini ada beberapa pergantian personil ya. Sebenarnya ada personil kita yang tahun ini mengundurkan diri. Jadi ini fotonya masih foto lama. Ini yang saya ambil. Ini adalah saat pelepasan dan pentas seni tahun 2019 ya. 2019 ya, kalau nggak salah. Ya, ini ada teman-teman kita semua. Ini adalah tim pengajar. Berikut Bapak Yayasan yang paling ganteng itu di tengah, bisa dilihat ya. Ya, ini adalah sedikit perkenalan. Ini adalah TK Islam Al-Fat 1, wujudnya seperti ini. Jadi kalau mamah-mamah melewati atau menuju ke arah Pasar Geraha Prima, pasti akan melewati TK Islam Al-Fat 1, atau akan mengarah keluar melewati Tambun Utara atau ke Kota Bekasi lewat belakang, pasti akan melewati sekolah TK Islam Al-Fat 1. Ini dekat sekali dengan Bundaran Geraha Prima Lama yang ada di belakang. Jadi memang kalau ke Pasar Geraha tuh deket banget ya. Mungkin bisa nanti kalau mau mampir silahkan. Ini adalah tim pengajar TK Islam Al-Fat 1. Di sini ada Bu Ida, ada Bu Nani, ada Bu Risya, ada Bu Riri, dan ada Bu Hena. Kita berlima di sini, kepala sekolahnya saya sendiri untuk TK Islam Al-Fat 1. Kemudian kelompok B1 oleh saya suka terbalik-balik ini sebenarnya ya, B1 sama B2 antara Bu Nani dan Bu Riri. Terbalik mulu saya bilangnya.
Untuk kelompok A sama Bu Hena, dan kalau TU ada dengan Bu Ida. Ini adalah saat pentas pembagian ijazah tahun kemarin. Karena kita tidak melaksanakan pentas seni, jadi kita buat photobooth lah, photobooth-botan. Ini adalah kreasi Bu Guru nih, alhamdulillah. Yang selanjutnya, ini ada Alfat 2. Selanjutnya ada Alfat 2. Di sini TK Islam Alfat 2 ini adanya kalau di Villa Bekasi Indah 2. Mungkin kalau mamah-mamah ada rencana berenang ke Oasis, nah posisinya di depan kolam renang itu, persis sekali di depan kolam renang itu. Jadi TK Islam Alfat 2 persis berada di depan kolam renang Oasis. Selanjutnya ini tim pengajarnya. Kalau foto yang tadi itu foto lama ya, tim pengajarnya belum berubah. Nah, ini adalah tim pengajar yang sekarang. Ada Bu Eis sebagai kepala sekolah, ada Bu Mut, dan Bu Ella. 3 serangkai. Nah, ini adalah TK Islam Alfat 4. Fotonya tampak samping. Fotonya tampak samping. Ini posisinya kalau mamah-mamah ke pasar atau ke Tambun atau ke pasar mini pasti melewati perumahan Taman Raya Bekasi. Nah, dari Taman Raya Bekasi ini dari gerbang sangat terlihat ya sekolah TK-nya. Jadi saat masuk gerbang ada Indomaret ya, persis sebelahnya Indomaret. Jadi memang ini tampak samping, saya keep fotonya dari samping ya karena posisinya ada di hook. Jadi dari samping. Nah, inilah TK Islam Alfat 4. Ini adalah tim pengajar. Tim pengajar ada Bu Elia sebagai kepala sekolahnya, ada Ibu Ari, ada Ibu Dewi, ada Ibu Wulan, ada Ibu Nia. Mungkin teman-teman di sini sendiri, teman-teman guru-guru TK Islam Alfat 1, 2, 4 agak-agak terkaget-kaget ya fotonya saya ambil. Mohon maaf ini saya ambil dari Facebook yang bertebaran. Karena kalau minta lagi kayaknya lama, jadi saya ambil semua dari Facebook. Ya, baik, terima kasih. Ini adalah Facebook kami. Silahkan jika ingin berkunjung atau mau mengenal lebih dalam lagi untuk Alfat 1 di TK Islam Kindergartner, Alfat 2 di Alfat Villa Kindergartner dalam kurung Alfat 2, untuk Alfat 4 ada Alfat 4 Kindergartner. Jadi silahkan mama mau mengenal kami lebih dalam agar lebih sayang, bisa melihat Facebook kami. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan TK Islam Alfat. Kepada Bapak Haji Muhtar, saya persilahkan, silakan. Biasa kami memanggilnya Ayah nih. Ayah Muhtar, mohon di-unmute dulu, Ayah. Oke, silahkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami sayangi kepala sekolah, guru-guru, narasumber Bu Yosi Sri Anita, wabil khusus orang tua murid Alfat 1, Alfat 2, dan Alfat 4 yang telah sama-sama hadir dalam acara seminar parenting di pagi hari ini. Kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan, mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi yang cerah. Kita dapat berkumpul bersama-sama, silaturahmi, walaupun dalam suasana yang berjauhan, tapi kita yakin hati kita tetap bersama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama membangun kebersamaan, membangun kemajuan buat anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak,
para hadirin yang senantiasa berbahagia. Memang dalam kondisi yang masih pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum juga sirna. Ya, mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus bisa ya dalam berkomunikasi dalam suasana yang majunya teknologi ya, tidak bertatap muka tapi kita bisa via Zoom ya dari kejauhan. Mudah-mudahan semua Allah senantiasa memberikan kita sehat serta bahagia. Juga tak lupa tuh anak-anak kami tuh yang pada sehat-sehat, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya, bisa sama-sama ya kita dalam rangka menimba ilmu ya, dalam rangka menimba kemajuan ya. Kita jangan terkendala oleh kondisi yang disebut dengan COVID-19, tapi kemajuan, kebersamaan tetap mesti kita pelihara bersama-sama. Ya, sekali lagi saya atas nama Ketua Yayasan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak, Ibu, orang tua murid, juga guru-guru kepala sekolah yang sama-sama bahu-membahu sama-sama kita bagaimana menciptakan kepedulian orang tua untuk mendampingi anak-anak dalam proses belajar mengajar. Sekali lagi itu aja dari saya sambutan sebagai ketua lembaga. Mengucapkan terima kasih atas aktinya. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya kita lanjut. Kita panggil narasumber kece kita nih, Ibu Yosi Sri Anita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Ya, alhamdulillah sudah hadir bersama kita nih. Luar biasa ya, cantik ya. Alhamdulillah, semoga mamah-mamah di sini yang hadir tanya apapun kepada Bu Yosi. Entah itu gimana caranya biar anak mau belajar, entah itu bagaimana caranya mengkondisikan hati mamah-mamah. Kenapa hatinya, Bener Bu deh Risha? Bunda Yosi ya. Bu Risha, Beneran deh Bunda Yosi ya. Gimana? hatinya kenapa? Mama galau. Sudah mulai galau sepertinya mamah-mamah nih. Oke, Dengan nanti ya. pembelajaran PJJ nih kayaknya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilahkan Bunda Yosi. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah TK Alfat 1, Ibu Risha, untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, mari sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan yang biasa dipanggil Ayah Mukhtar, ya. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Risha, Ibu Kepala Sekolah Alfat, maaf kalau saya salah menyebutkan karena belum hafal. Ada Ibu Ella, ada Ibu Ais, satu lagi Ibu siapa? 3 ya? Betul? Ya, sebentar. Ada yang mau pergi pamit kerja. Ya, baik. Ibu Elia, bukan Bu Ella. Oh, iya. Bu Elia. Bunda. Nah, itu kan benar, salah sebut ya. Benar, tapi salah kalau sebut. Kalau Bu Elia guru Alfat 2, Alfat 4, Alfat 2 kalau Bu Ella. Oh, salah ya. Maaf. Jadi karena belum hafal, tak kenal maka tak sayang, Bu Elia yang saya sayangi, teman-teman guru dan para orang tua, ayah, bunda, dan anak-anak yang saya cintai yang sudah hadir di ruangan virtual kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmatnya tercurah untuk kita semua dan kita semua adalah termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti seluruh ajaran beliau. Mohon maaf ini, apakah jaringan saya
terganggu teman-teman. Ini agak sedikit hitam di depan. Ya, kalau Ya. suaranya jelas, suara jelas, layar aja. Suara jelas. Udah, siap. Yosi, Sinyal. Bunda Yosi sinyalnya berantakan ya? Bunda Yosi, masih adakah dirimu? Putus kayaknya. Ya, Putus. sinyal. Baik, sambil menunggu Bunda Yosi, saya mau lihat nih. Siapa saja sih yang sudah hadir bisa di chat, mamah-mamah. Bu gurunya juga harus saya absen ini. Takutnya nggak pada hadir juga. Ini harus di absen, nggak selalu mamah-mamanya. Bu gurunya harus saya absen. Silakan Bu Guru chat, tinggalkan chatnya. Siapa saja yang sudah hadir nih? Misalnya Bu Ari Alfat 4 hadir gitu. Atau Bu Ida Alfat 1 hadir. Silakan. Hadir Bu Ari dari Alfat 4. Bu Risa, kayaknya Ya. dibuka dulu layar deh. Kita mau foto dulu deh sementara nunggu Bu. Ini layarnya kemana? Tolong dibuka, bisa Ini nggak di dibuka? spotlight sama A Mirza. Minta tolong di ini katanya A. Ya, di videonya dibuka dulu. Oh, videonya juga mamah-mamah silahkan dibuka videonya. Nah, ada yang sedang di jalan itu. Mami Titis mau kemana, Mami Titis? Oh, salah. Di sini Mama Zaid ya. Mama Zaid mau kemana, Mama Zaid? Mau ngukur jalan. Oh, ngukur jalan. Luar biasa ini Mama Zaid ya. Ini adalah keluarga 41. Mungkin anaknya Bu Nani atau anaknya Bu Riri. Ini Zaid nih. Ini ada mamahnya Zaid di sini. Bisa berkenalan karena virtual. Jadi kenalannya seperti ini. Nanti malam juga saya akan bergabung di kelasnya Mama Zaid nih. Alhamdulillah Mama Zaid juga. Mungkin bisa ya Mama Zaid ya kapan-kapan isi parenting di kita nih. Ya. Langsung ditembak ya Bu. Langsung. Atau Papa Zaid sebagai Papa Zaid kan dokter nih ya untuk perkenalan saja mungkin Papa Zaid bisa nanti hadir atau Mama Zaidnya bisa sebagai psikolog gitu ya. Bukan orang sembarangan ternyata. Ketemu di jalan ya Bu ya? Ketemunya di jalan. Ya. Mungkin nanti kita akan parenting berikutnya aja belebet. Parenting berikutnya bisa menghadirkan para narasumber keceh lagi nih. Mungkin mamah-mamanya harus bisa ikut hadir, terlibat. Selanjutnya siapa lagi yang sudah hadir? Ini baru Bu Nani, Bu Riri, Bu Hena, Bu Ari. Siapa lagi nih Bu gurunya nih? Mirza, ada Mirza Alfat 4, ada Mirza yang jadi operator ya? Oh iya, betul. Ada 3 Mirza. kita pakai linknya, kita pakai platformnya Saung Mirza. Jadi saya juga menyebutnya dari tadi AA Mirza. Ternyata ada nama Mirza juga di Alfat 4 ya. Maaf Mama Mirza, mungkin dari tadi kok saya disebut-sebut ya. Yang dimaksud adalah hostnya si AA Mirza. Mungkin mama-mama yang punya kegiatan atau punya acara baik itu di kantornya ataupun mau ada acara baik di kantor ataupun keluarga bisa menghubungi AA Mirza melalui saya atau bisa ke kepala sekolah untuk mencari tahu atau mencari kontaknya AA Mirza bisa saya kasih. Di sini memang platformnya Amirza biasa saya pakai untuk acara-acara Zoom meeting, untuk acara seminar nasional. Acara seminar nasional.
Ya, untuk acara-acara parenting nasional, jadi saya juga menggunakan platformnya Saung Mirza atau AA Mirza. Ini kece banget memang platform ini nih. Saya sudah hampir setahun. Alhamdulillah Bunda Yosi sudah hadir kembali. Masya Alhamdulillah, kenapa Allah. itu? Saya kelempar. Aduh, sakit sekali. Allahu Akbar. Wifi aman Bunda? Wifi aman, tapi nggak tahu ini dari tadi nyelek mulu. Mudah-mudahan ke depan lancar ya. Baik. Mohon maaf semuanya, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Yayasan serta wali murid. Tadi kelempar. Biasanya kita kalau pakai jaringan ya seperti ini. Memang harus bersabar. Nah, mudah-mudahan ke depan lancar ya. Tadi Ya, silakan Bunda Yosi. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih sudah menunggu dengan sabar. Untuk para orang tua yang hadir hari ini, coba raise hand. Siapa yang hadir hari ini? Oh, ada yang tidak buka video. Nah, saya mau lihat. Ada yang baru masuk. Ini kayaknya juga ada yang kelempar-kelempar. Tadi ada 21-an ya. Nah, kalau bisa dibuka videonya ya Bunda. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, mungkin urgent nggak apa-apa. Oke, tak kenal maka tak sayang, supaya saya bisa lihat wajah ayah bunda dan anak-anak yang sedang di sana, di rumah atau di kantor ya. Oke, ayah bunda mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan virtual Zoom. Saya ingin semuanya melek digital ya. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan kita hari ini dan masa depan. Kita tidak melihat ke masa lalu, tapi masa depan hari ini dan masa depan kebutuhan kita harus melek digital ya. Kenapa? Menurut informasinya, karena pandemi corona ini benar-benar membuat kita harus lebih responsif terhadap keadaan. Mengapa demikian? Setahun atau 2 tahun ke depan, kita tidak akan mungkin melepaskan diri dari digital. Oleh karena itu, ayah bunda, meskipun tidak semua mengerti menggunakan perangkat digital untuk belajar online, mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar. Ya, jadi ekstrim memang ya, kalau kita tidak belajar, bahasa saya tidak mengikuti perkembangan atau tidak responsif terhadap perkembangan digital saat ini, maka kita siap akan tergilas dan terlindas. Kita akan ketinggalan jauh, sedangkan orang sudah berlari sampai di depan kita, jauh melesat di depan kita, sedangkan kita masih pakai cara-cara manual. Nah, ini yang tidak diharapkan di dalam proses pendidikan. Baik ayah bunda, kita akan terus melanjutkan diskusi. Kali ini sebenarnya saya pengen judulnya bukan menjadi orang tua mulia dan bahagia mendampingi anak di rumah, tetapi tadi saya melihat pengen judulnya agak nyeleneh dikit ya. Di saat emak-emak mulai lelah PJJ ya. Emak-emak udah lelah belum? Coba yang udah bisa pakai Zoom biasakan untuk buka di chat, terus tulis di situ sudah lelah atau masih semangat. Nah, kalau masih semangat tulisnya hashtag semangat. Tuh. Ya, nah seperti yang saya tulis, ayo Bu Guru, Kepala Sekolah, coba tuliskan hashtag semangat. Wah, hebat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Risha masih semangat PJJ-nya. Yang lain udah mulai lelah, boleh bilang. Ya, kalau hashtag itu ada tanda pagar. Ya. Nah, lelah, mulai lelah ya. Oke. Ini saya mencoba mengetes saja ketika saya lelah dikit tuh, Ibu Risha. Jadi memang wajar ya, hal-hal yang wajar ayah bunda ketika kita berada pada zona biasanya nyaman ya. Saya bilang zona kita kemarin-kemarin itu zona nyaman banget. Nggak ada orang yang siap untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tidak ada. Siapapun dia. Ya, jadi oleh karena itu semua yang kita rasakan hari ini adalah dampak dari pandemi COVID-19. Tetapi selain itu, apa yang membuat kita tetap semangat dan apa yang membuat kita terus harus merasa bahagia dan mulia itu adalah karena kita bersyukur. Ya,
Nanti kita masuk ke materi, kita akan lihat seperti apa sih kita harus bersyukurnya, kenapa kita harus bersyukur itu. Nah, ayah bunda, walaupun ada yang sudah mulai lelah dikit, Bu Elia mulai lelah dikit, Bu Risha mulai lelah dikit, ya tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Ya kenapa hal yang wajar? Manusiawi banget. Dari bulan Maret sampai sekarang kurang lebih 8 bulan, kita tidak terlalu normal. Kalaupun kita mendekati cara-cara normal, itu karena kita memaksakan diri. Ya, kenapa kita memaksakan diri? Karena kita enggak tahu lagi bagaimana caranya, sehingga kita berusaha untuk memaksakan diri, yuk tatap muka aja. Enggak deh kayak pakai digital begini, repot gitu ya. Nah, inilah yang membuat kita, nih ada Ibu Sanusi Usi, ini wali murid bukan? Ya, lelah cenah. Ya kenapa lelah? Nanti kita lihat. Itu hal yang wajar ya. Dan nanti boleh disampaikan apa yang membuat ayah bunda merasa lelah. Kita di sini diskusi ya bunda, mencari solusi. Jadi bukan saya hadir di ruangan ini untuk menceramahi ayah bunda, tapi kita cari solusi bagaimana kita menjadi orang tua mulia dan bahagia di saat mendampingi anak kita belajar PJJ atau belajar dari rumah atau BDR. Oke? Baik, ayah bunda saya coba share screen ya untuk materi yang akan saya paparkan. Halo, Amirza, tolong diizinkan share screen. Iya, sudah boleh belum ya? Belum nih, minta dikasih. Oke, sekarang sudah. Terima kasih, AA. Baik. Ya, ini dia. Sudah munculkah, Bu Risha, materinya? OTW, Bun. OTW. Baiklah. Ya, sudah tampak nih. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah lancarkan ya. Nah, Amin. menjadi orang tua bahagia dan mulia, selain kita ingin bahagia, kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mendampingi anak-anak belajar dari rumah ini tidak mudah, teman-teman. Ayah bunda, ini tidak mudah. Nah, ini biodata saya, maaf tidak perlu dilihat lagi. Next. Nah, salah satu atau beberapa dari tujuan kita berkumpul di room virtual, ini adalah ruangan tapi virtual. Kita hanya bisa saling melihat, kita tak bisa saling menyentuh, kita tak bisa saling bersalaman. Karena sesuai dengan apa yang terjadi di masa pandemi, kita disuruh mengatur jarak dan jarak jauh. Nah ini kejauhan jaraknya, sehingga kita nggak bisa bertatap muka. Inginnya sih saya bertatap muka, tapi kalau di sana sudah aman, zona hijau atau kuning minimal, kita boleh bertatap muka dengan protokol. Nggak boleh melanggar protokol, oke? Nah, jadi beberapa dari tujuan mengapa kita perlu bertemu di ruangan virtual ini adalah kita ingin menjadi orang tua dan guru bahagia, guru mulia. Lalu kita menebar kebahagiaan itu untuk orang tua dan keluarga bahagia. Menghadirkan kebahagiaan untuk siapa? Untuk anak-anak kita, lalu mendukung pembelajaran bermakna di rumah yang membahagiakan anak-anak. Sekarang pertanyaan saya, apakah ayah bunda sudah membuat pembelajaran di rumah bermakna? Apakah ayah bunda hanya fokus pada 1 atau 2 kompetensi kemampuan anak? Tapi kita lupa kadang-kadang membuat dia merasa bahagia. Yang ada dia belajar BDR-nya tertekan. Ya kan? Oke, ayah bunda, karena walaupun di mute, karena kita ingin berbahagia, kita ingin senang, semuanya ikut bernyanyi ya. Di sana bernyanyi sama anak-anak, lagunya di sini senang, di sana senang. Oke? Iya, kita mulai. Ibu Yosi saja suaranya terdengar, boleh Ibu Kepala Sekolah ikut. Tetapi di sana di mute tetap nyanyinya dari rumah. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang.
Lame-lame tahan. La 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 la. Oke, sekali lagi la 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 nya. La 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 la. Oke. Ayah bunda senang, ibu guru senang, anak-anak juga senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 yo la 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 la. Oke, tepuk tangan untuk semua. Luar biasa. Semuanya senang ya hari ini, semuanya bahagia. Karena apa? Karena kita bersyukur dengan kondisi yang ada saat ini, kita masih Allah beri kekuatan, masih Allah beri keluarga yang lengkap, masih Allah beri nikmat sehat, Allah beri nikmat rezeki yang lain ya. Oke, nah Ayah Bunda, saya tidak panjang-panjang teori, tapi saya lebih banyak mengajak Ayah Bunda merasakan imun positif. Ini mah teori ya, 91% pendidikan anak-anak di dunia terganggu ya. Tapi, nah kenapa? Karena COVID. Kemudian emosi terganggu nggak? Terganggu. Fasilitas sosial terganggu? Terganggu. Pengalaman kita selama COVID ini membuat kita tidak nyaman pastinya. Tapi pendidikan tetap prioritas utama karena setiap anak berhak mendapat pendidikan. Jadi nggak boleh sekolah itu off atau tutup ya. Atau gini, karena terlalu sulit rumit dengan kondisi daring, akhirnya pembelajarannya begini. Bikin LK untuk 1 minggu, terus anak disuruh ambil atau orang tua suruh ambil ke sekolah, terus dikerjakan. Nah, minggu terakhir kumpulin, nanti ambil lagi LK baru, kerjain lagi, ambil lagi, selesai, ambil lagi. Apakah demikian pendidikan itu? No. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua di masa COVID ini. Intinya tuh anak-anak bukan hanya dikasih LK biar mereka bisa belajar. Mereka jadi nggak bahagia. Kenapa? Tiap hari dikasih kertas, pensil, kertas, pensil, kertas, pensil. Aduh, kalau saya bilang saya mah udah muntah kalau dikasih kayak gituan. Muntah saya teh, enek saya teh. Ya, kenapa? Ini anak usia dini. So, kita harus apa? Ya kayak gini. Kita nge-zoom bareng, kita nyanyi bareng, kita berdoa bareng. Kita apalagi kalau nggak bisa nge-zoom, yo wes video callan. Video callan bisa ber-8 orang, Bu Guru 1, anak 7. Yuk nyanyi di video call. Nyanyinya satu-satu gantian. Nah, kenapa? Karena pendidikan adalah prioritas utama, menjadi fokus kita untuk memaksimalkan perkembangan mereka di semua dimensi. Ya. Jadi kita tidak cukup hanya memberikan tugas-tugas dalam bentuk LK. Itu mah tugas anak SMA. Ya. Anak SMP dia pakai LK buku udah kerjain halaman sekian ya. Nah, tapi banyak cara untuk bisa tugas tetap ada, tapi interaksi juga ada. Nah, interaksi itu seperti ini ya. Mama, ayah, bunda ketemu dengan saya. Nah, tapi masalahnya Bu Risa dan Bu Elia, orang tua kalau kita bilang belajar, mereka punya persepsi kalau nggak ada buku dan pensil, nggak ada kertas dan pensil, nggak ada huruf dan angka, itu nggak belajar. Nah, ini paradigma kita yang harus dirubah teman-teman, ayah bunda. Kasihan anak-anak kita. Tiap hari kita kasih makanannya kertas pensil, buku LK. Entar dia mau jadi profesor di usia berapa? Itu mah nanti akan terpenuhi. Kapan terpenuhinya? Di usia 7 tahun, di saat semua koneksi stimulus yang kita berikan dan koneksi-koneksi di setiap saraf-saraf otaknya, motorik halusnya, bahasanya, kognitifnya sudah tersambung semua, otomatis
itu akan berkembang dengan maksimal. Terus untuk apa hari ini kita memaksakan mereka harus mengenal huruf dan angka secepat itu? Tapi bukan berarti nggak boleh. Boleh, cuma cara-caranya itu yang kita perbaiki. Supaya COVID ini tidak membuat anak makin tertekan, tidak membuat orang tua makin stres. Ya, kenapa? Tiap hari ada tugas-tugas, tiap hari ada bacaan yang harus dibacain ke anak-anak. Terus anak-anak suruh nulis misalnya. Ini misalnya loh ya, mungkin di Alfat nggak terjadi. Ini yang saya ceritakan adalah kondisi umum. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi sekolahnya nih, TK, setiap hari Jumat itu udah nyiapin fotokopian LK atau buku LK yang mereka sudah siapkan di sekolah, diambil oleh orang tua ke sekolah, nanti anak-anak kerjakan. Nanti hari Jumat dikembalikan, ambil lagi LK yang baru. Itu fakta yang saya ceritakan. Dan ini sangat membebani siapa? Anak usia dini. Boleh nggak sih ada LK? Boleh, tapi dimodifikasi. Oke? Nah, ini pemerintah kita memintanya belajar jarak jauh selama pandemi COVID. Nah, ini jelas-jelas diberikan di surat edaran nomor 4 tahun 2020 ini. Nggak boleh kita ketemu muka kecuali zona hijau dan kuning. Dan kecuali lagi buat TK. TK hanya boleh tatap muka tuh dari bulan berapa? Bulan Juli dikatakan oleh Mas Menteri. Itu bolehnya bulan November dan sekarang sudah November. Apakah di sekitar kita, di lingkungan kita, itu sudah aman? Kalau emang sudah aman, berarti kita boleh tatap muka, tapi banyak persyaratannya. Selain protokol, kita juga menyiapkan pembatasan. Dari mana kita membatasi? Waktu, ya nggak terlalu panjang, kemudian jarak. Nah, kalau di sekolah kita biasa duduk pakai kursi, dijarak-jarakin kursinya. Tapi sebaiknya ya janganlah anak duduk manis di kursi terus. Bu ya mereka bergerak ya. Jadi kursi itu pinggirin aja deh, nggak usah di kursi duduknya. Duduknya di lantai melingkar tapi berjarak. Terus mereka pakai masker, mereka pakai face shield, mereka juga tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan. Begitu SOP-nya. Dan sekolah kalau sudah bisa tatap muka, silakan buat SOP darurat pertemuan tatap muka. Oke, nah tadi saya sempat sekilas dengar udah pernah dicoba ya tatap muka, tapi ternyata kembali orange, kembali merah, akhirnya balik lagi daring. Nah, tapi saya tidak tahu apakah di Alfat para orang tua dan guru sama-sama mendukung daring atau tidak. Persoalannya memang yang paling bermasalah itu adanya di kondisi ya. Ini ada beberapa hasil survei yang saya lakukan. Ini pendapat para orang tua. Ada 77 orang tua memberi tanggapan. Yang hijau itu 17,7% kurang pendampingan dari orang tua pembelajaran PJJ atau daring. Kemudian 33-nya kurang pembimbingan dari guru. Jadi yang biasanya guru membimbing ini jadi nggak ada atau sedikit gitu. Nah, kemudian 24,7% itu adalah internetnya enggak lancar. Nah, sisanya Bunda Yosi, mic-nya termute. Nah, oke. Oh, kirain saya di mute dari sana. Silakan. Oke. Enggak di mute. Iya, itu host mute yuk, cenah. Oke, baik. Maaf ada iklan lewat. Jadi kita lanjutkan. Maaf ya Mirza, selalu tertuduh kalau host itu ya, Masya Allah, maafkan. Jadi ketika akses internet tidak lancar, kemudian atau nih persoalan yang warna hijau ini adalah nggak bisa mengakses aplikasinya. Aduh, nggak bisa nih pakai Zoom. Aduh, nggak bisa nih pakai Google Classroom. Aduh, nggak bisa, semuanya bilang nggak bisa. Nah, ini juga kendala. Tapi semua ini tidak jadi masalah. Ya, ayah bunda, kita tetap harus apa tadi? Harus mendukung pembelajaran. Ya.
Jadi, apa yang terjadi hari ini adalah kebiasaan baru yang nanti ke depan akan menjadi normal. Itulah yang disebut dengan new normal. Dia kebiasaan baru tapi jadi normal. Hal-hal yang kita lakukan hari ini, nge-zoom bersama teman-teman, dengan anak-anak, dengan tim kerja, itu tuh tidak akan pernah ditinggal lagi. Yang ada adalah semakin menjadi pola kebiasaan. Dan pada akhirnya semua orang harus terbiasa dengan digital, ya. Nah, ini dia yang tadi saya sampaikan ayah bunda, tantangan kita adalah akses internet, kemudian tidak tahu cara menggunakan, lalu handphone tidak mendukung, yang terakhir keterbatasan kuota, ya. Nah, saya tidak mengerti apakah di Alfat mendapatkan dukungan kuota dari pemerintah untuk pembelajaran PJJ. Kalau memang ada, manfaatkanlah itu untuk PJJ. Ya, jadi virtual kelasnya ada, daring, ada juga pertemuan tatap mukanya yang dikelola dengan banyak cara dan efektif dan menjaga keutamaan dari kesehatan dan keselamatan. Itu persyaratannya. Persyaratan untuk yang sudah siap tatap muka adalah prinsipnya keselamatan dan kesehatan. Itu yang pertama. Nah, karena tadi ada tantangan, saya nggak bilang itu masalah ya. Kalau kita bilang masalah, kita akhirnya sibuk mikirin masalah. Tapi sebaiknya tantangan itu harus kita hadapi, lalu kita lakukan sesuatu untuk menghadapi tantangan tersebut. Harus kita lakukan sebuah solusi. Yang pertama solusinya adalah kita harus move on. Siapa yang sudah siap move on boleh chat di tempat room chat, siap move on ya. Karena belum ngomongin yang lain-lain nih. Siap move on dulu yang penting. Kalau belum siap move on mah sayang atuh duduk di virtual ini kita. Ya kan? Silakan di chat, ditulis, ayah bunda siap move on tuh. Ibu Risha mah selalu siap move on dia. Udah dicebur-ceburin sama Bunda Yosi. Masya Allah. Oke, Ibu Citra Dewi. Ibu Citra Dewi ini ibu guru apa orang tua? Oke. Ibu guru, Ibu Sitria Dewi, Ibu Oke, guru. nah ini orang tua belum nih, Bu Yosi lagi ngeliatin. Silakan, ayah bunda mungkin ada ayah, boleh di situ tulis siap move on. Nih, pakai hashtag ya, siap move on. Kalau tidak mau tergilas dan terlindas, kita harus segera, mau tidak mau, suka dan tidak suka, harus move on. Bahasa Islamnya kita harus hijrah. Hijrah dari mana? Dari cara-cara kita yang lama, cara-cara kita yang zona nyaman, yang kita bilang, aduh udahlah repot daring-daring Bu, udah aja anak-anak ke sekolah. Nggak apa-apa ke sekolah, tapi pemerintah kita belum mengizinkan kondisi normal. Dan itu katanya tidak akan pernah normal. Sampai 2023 kita akan kayak gini aja. Daring, luring, daring, luring. Nggak ada tuh yang sekolah full day dari jam 7 sampai jam 5 sore. Itu nggak ada lagi hari ini sampai 2023. Mengapa? Logikanya seperti ini. Hari ini semua orang dunia kena COVID, lalu keluarlah vaksin. Vaksin dalam kondisi uji coba, dan uji coba akan dilihat reaksinya 1 tahun. Setelah reaksi 1 tahun akan dilihat keberhasilan vaksin 1 tahun kedua. Di tahun ketiga dianggap sudah berhasil dan normal. Baru boleh jadi normal lagi. Masya Allah, coba bayangkan kalau kita nggak move on dari sekarang, 2 tahun lagi loh kondisi ini akan seperti ini. Betapa ruginya kita berdiam diri. Ya, oke. Oleh karena itu, ini tidak banyak orang tua yang siap move on tampaknya, atau belum bisa mengechat di situ. Saya yakin dalam hatinya, Bu Risha, Bu Elia, dan Bu Ais, beliau-beliau para orang tua adalah orang tua yang siap move on untuk mengikuti perkembangan zaman pada hari ini, bahwa kita harus melek digital, supaya kita tidak tergilas dan terlindas. Maka apa yang dilakukan oleh kita semua, ibu dan bapak guru, ayah dan bunda, responsif. Respon secepatnya. Apa yang terjadi hari ini? Oh iya, saat ini zonanya hijau. Kita udah boleh nih tatap muka, tapi jangan dulu normal. Kenapa? Karena memang belum boleh normal, ya. Jadi kita tetap harus merespon keadaan
Terus merespon keadaan ini bagaimana? Kenapa itu penting ayah bunda? Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kata Ali bin Abi Thalib RA, ya, beliau mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Artinya sama seperti ini loh analoginya. Ya, kalau dulu kita mainnya kelereng, kita umpet, ya, kemudian main karet, ya, kita nggak punya HP buat main. Nah, sekarang zamannya HP. Mereka hampir jarang main petak umpet, main karet. Itu mereka jarang banget sekarang. Kenapa? Karena zaman mereka berkembang menjadi digital atau teknologi. Perubahan yang main karetnya harus lompat-lompat, sekarang main karetnya atau main puzzle-nya atau main petak umpetnya pakai gambar dan tinggal sentuh dengan ujung jari. Tinggal pencet-pencet doang itu layarnya. Terus mereka main di situ. Apakah mereka lari, apakah mereka main petak umpet, ya di games yang ada saat ini semuanya pakai ujung jari. Nah, tapi meskipun demikian, anak-anak kita tetap diseimbangkan seluruh potensinya dari sisi fisik motorik, dari sisi kognitif, sosial, emosional, bagaimana dia berteman, bagaimana dia menyayangi teman, bagaimana dia menghargai orang dewasa, bagaimana dia menghormati ibu guru, menghormati ayah bunda, dan mau menolong orang lain. Banyak sekali nilai-nilai sosial yang harus kita bangun dari anak usia dini. Nah, persoalannya di masa pandemi, pembelajaran kita difokuskan ke kognitif. Kenapa saya bilang difokuskan ke kognitif? Yang tadi itu, kita kasih LK yang isinya suruh mewarnai, yang isinya suruh menghitung, yang isinya suruh apa lagi? Nah, menjiplak, suruh bikin karya, masih lumayan, masih ada kreativitas. Tapi di mana nilai-nilai itu ada? Nah, itu nanti kita contohkan ya dalam proses pembelajaran. Lalu kita harus yang kedua solusinya kreatif dan inovatif. Nah, di sini jawabannya tadi itu ya. Lalu gimana supaya enggak fokus ke kognitif? Guru atau orang tua semua yang menghadapi pembelajaran hari ini harus kreatif dan inovatif. Carilah akses yang banyak untuk mengumpulkan ide dan gagasan. Karena hari ini terbuka luas semuanya. Mulai dari kita nggak bisa bikin video, edit video, sekarang itu udah pinter. Pakai KineMaster, pakai Viva Video, pakai apalah gitu ya. Tuh bahkan kita udah punya YouTube channel. Wah, pokoknya itu mah ide-ide baru yang kita mulai udah kembangkan. Nah, bagaimana caranya agar kreativitas dan inovasi yang kita punya bisa kita berikan dalam merancang pembelajaran? Contoh, tetap pakai buku, tetap pakai kertas. Tapi karena dikirim via WA, namanya e-book atau e-modul. Nah, e-book atau e-modul ini gunanya untuk orang tua, bukan untuk anak. Apa isinya? Adalah pesan-pesan dari guru tentang pembelajaran hari ini. Saya punya di bawah, nanti akan saya lihatkan contohnya. Misalnya tema keluarga, ya. Tema keluarga, anak kita beri petunjuk di e-book itu. Pertama petunjuknya, pertama adalah tujuan pembelajaran dulu. Ya, kemudian di bawahnya adalah langkah-langkah orang tua melakukan aktivitas. Nah, langkah-langkah orang tua ini penting. Pertama, ayah bunda dampingi anak-anak berdiskusi tentang keluarga. Itu artinya ada percakapan ayah dan ibu tentang keluarga. Ibu dan ayah yang memulai. Dek, sini deh duduk. Ambil foto keluarga. Nih, lihat. Ini adalah keluarga besar. Kita punya keluarga besar, Adek. Di sini nenek, ini kakek. Tapi sayang, nenek kakek udah nggak ada. Allah sudah memanggilnya. Jadi dalam keluarga besar ini, yang masih ada ayah, bunda, tante, om, sepupu-sepupu. Kita punya semuanya, sepupunya 4. Tuh dihitung di foto itu. Itu lagi belajar matematika ya bunda. Jadi dia itu, tuh sambil dia lihat, mak, loh kok nenek kakek udah nggak ada? Ya, karena semua orang akan ada yang lahir dan akan ada yang meninggal. Jadi dalam keluarga kita sudah mulai tidak ada, sudah meninggal 2 orang. Berarti yang lain ini masih ada sekian orang. Tapi nanti akan terus ada orang yang lahir dalam keluarga kita. Bahkan nanti om atau tante menikah, dia akan punya anak, itu namanya sepupu kamu. Jadi kita diskusi.
Yang diskusi siapa? Ayah bunda. Kenapa ayah bunda? Karena yang ada di rumah hanya ayah bunda. Ibu guru nggak ada. Ibu guru berpesannya melalui buku e-modul itu. Nah, langkah kedua nih, langkah kedua, ayah bunda setelah berdiskusi ajak anak-anak menghitung berapa anggota keluarganya. Nah, setelah dia hitung, di bawah buku e-book itu atau di kertas yang berbeda, bolehlah bersediakan kertas, bilang sama ayah bunda di dalam langkah-langkah, silahkan menuliskan nanti jumlah anggota keluarga di kertas karyanya. Tapi sebelumnya anak-anak boleh menggambar anggota keluarganya dengan krayon di kertas yang kosong. Nah, apakah anak tidak belajar matematika di situ? Belajar sangat jelas, ya. Kalau ayah bundanya menceritakan keluarganya tadi ada ayah, bunda, nenek, kakek, om, tante, sepupu 4, itu jumlahnya berapa ya? 6 tambah 4, 10 orang. Nah, dia gambar lah tuh. Walaupun gambarnya belum jelas, biarkan saja. Kenapa? Karena motorik halusnya perlu kita simulasi. Disinilah butuh kreativitas dan inovasi dari guru dan orang tua, ya. Berikut, kita harus membangun kolaborasi. Kolaborasi dan komunikasi dengan siapa? Guru dan orang tua, dan bahkan bisa dengan orang lain seperti yang hari ini sedang dilakukan oleh kita semua. Ini kita sedang berkolaborasi antara saya, Alfat 1, Alfat 2, dan Alfat 4. Ini namanya kolaborasi. Di dalam kolaborasi kita melakukan komunikasi. Nah, ini pentingnya kita berkolaborasi dengan banyak orang, membangun jaringan dengan banyak orang. Untuk apa? Untuk menambah wawasan kita agar kita bisa memberikan pembelajaran bermutu di era COVID ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, nah ini. Saya ingin menyampaikan tentang hikmah COVID pada saat ini. Mengapa kita bisa bahagia? Karena bisa mengambil hikmah dari COVID itu sendiri. Hikmahnya adalah mengembalikan fitrah orang tua sebagai pendidik, ya, kedudukan orang tua yang awalnya sudah menjadi seorang pendidik atau madrasah utama itu Allah kembalikan ke tempatnya. Kenapa tidak? Karena selama ini kita sudah banyak menyerahkan pendidikan kepada sekolah. Kita bilang, Bu Guru, tolong ya nanti dibantu, anak saya belum bisa ini, anak saya belum bisa itu. Padahal semestinya pertama kali simulasi itu kita lakukan di orang tua. Peran-peran kita, kedudukan kita dalam pendidikan itu Allah balikin ke kita sebagai orang tua. Coba bayangkan, semua orang disuruh pulang ke rumah, gak boleh kerja, gak boleh ngantor, masuk rumah, kunci pintu, gak boleh keluar. Coba bayangkan, itu perintah Allah. Kenapa? Dengan adanya COVID, semua orang harus masuk ke dalam rumah. Semua harus dikerjakan di dalam rumah. Artinya apa? Yuk, ibu bapak kumpul sama anak-anakmu. Yuk, ibu bapak ajak anak-anakmu berdiskusi. Yuk, ibu bapak bantu anak-anakmu membentuk perilakunya, membentuk akhlaknya. Jadi Allah benar-benar sayang sama kita, mengembalikan fitrah orang tua sebagai pendidik utama kembali ke rumah, kembali ke orang tua. Inilah pertama kali hikmah yang perlu kita syukuri sehingga membuat kita bahagia. Lalu pertanyaannya, gimana cara Bu Yosi? Saya kan kerja. Sekarang sudah mulai masuk kerja ke kantor. Di rumah tidak ada orang. Saya harus menitipkan anak saya kepada neneknya, atau kepada tantenya, atau kepada omnya. Oke, kalau memang kondisinya darurat seperti itu, maka jadikanlah nenek atau kakek, jadikanlah om atau tante, jadikanlah yang lain-lain membantu anak kita di rumah sebagai role model atau teladan buat anak-anak kita. Nah, dan lalu jadikan mereka sebagai perwakilan yang mendidik anak-anak kita. Tapi ayah bunda ini nggak mudah.
memberikan amanah kepada orang lain untuk mendidik anak-anak kita, itu nggak akan sesuai dengan harapan kita. Jadi jangan punya ekspektasi yang besar, jangan terlalu berharap lebih. Pokoknya mas saya udah titipin anak saya ke ibu guru, nanti kalau udah tamat TK mah kudu bisa membaca supaya bisa masuk SD. Nah, jangan berharap banyak. Ayah bunda menitipkan mereka kepada orang lain. Kalau menitipkan mereka kepada orang lain, terima hasilnya sesuai yang didapatkan. Jangan ngeluh, ini apa sih Alfat? Gak ngajarin anak baca tulis apa? Masa anak aku udah 6 bulan sekolah di situ gak bisa apa-apa? Nah, ini banyak banget komentar orang tua mengkritisi sekolah yang mengatakan anak gak bisa apa-apa, udah 6 bulan sekolah. Masih bagus 6 bulan sekolah. Ada yang baru sebulan sekolah. Terus mereka bilang begini, orang tua muridnya, apa sih sekolah ini? Gak ada belajarnya ya? Main-main terus. Tuh, bahasanya kayak gitu. Orang tua, padahal nitipin anak loh. Ya udah terima. Kalau mau mendapatkan hasil yang besar, monggo diberi simulasi yang banyak. Kapan memberi simulasinya, menjadi role model atau teladan itu, dan menjadi pendidik itu, sejak bayi itu dititipkan, janin itu dititipkan di perut kita. Apakah kita sudah mensimulasi dia membaca? Apakah ayah bunda sudah membacakan buku cerita untuk mereka sebelum tidur? Terus ucuk-ucuk 5 tahun kasih ke guru, bilang sama bu guru saya ingin nanti anak saya tamat di sini, mau masuk sekolah favorit, udah bisa baca ya bu guru? Instan, emang Indomie? Emang mie goreng? Bukan ayah bunda, ini adalah otak yang dibangun dari 0 sampai 6 tahun adalah otak golden age. Semua simulasi masuk sejak 0 sampai 6 tahun. Tuh, kemudian selama 0 sampai 6 tahun simulasi yang diberikan apakah banyak atau sedikit? Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang bisa menjawabnya adalah ayah dan bunda. Ada iklan lagi, maaf berisik ya. Oke, ayah bunda. Maka ketika ayah bunda Allah kembalikan fitrah ini kepada kita, menjadi orang tua, sebagai pendidik, sebagai role model, teladan, maka kita nikmati ini, kita syukuri ini, kita akan berbahagia dengan keadaan ini. Terus solusinya gimana Bu kalau saya kerja? Kan tadi udah ada solusi. Percayakan kepada mbak yang mengasuh atau kepada ibu guru yang dititipkan, tapi ekspektasinya jangan berlebihan. Sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau kita ingin hasil maksimal, maka simulasi itu harus banyak dari kita sebagai orang tua. Kenapa? Fitrah utamanya ada di orang tua. Baik ayah bunda, karena kita adalah madrasah utama dan pertama bagi anak, maka kita perhatikan dalam surat ini, dalam surat At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi untuk apa sih sebenarnya kita mendidik mereka? Hanya ini tujuannya, menjaga anak-anak kita. Kata kuncinya adalah menjaga. Mendidik mereka adalah dengan menjaga anak-anak kita supaya mereka tetap menjadi anak yang iman Islamnya kuat. Ya, mereka mengerti siapa Tuhannya. Mereka paham siapa yang menciptakannya, sehingga dia punya tubuh yang seimbang, tubuh yang sempurna. Itu karena Allah Maha Pencipta. Nah, bagaimana cara kita menjaga mereka? Dari kecil, dari bayi, dari janin, dalam perut kita sudah menjaga kebersihannya, menjaga kesehatannya, dan menjaga perasaan siapa yang kita jaga? Perasaan anak dan perasaan kita. Nah, ini kalau kita sudah pandemi, kebersihan tetap harus dijaga, kesehatan tetap harus dijaga, itu pakai protokol. Tapi kalau perasaan, protokolnya apa? Protokolnya nggak kelihatan. Ada di ekspresi, ada di nada suara, itulah menjaga perasaan. Contohnya bagaimana? Nah, ketika ayah bunda dikasih tugas-tugas dari sekolah, ya. Kalau saya tidak suka menyebut tugas-tugas karena anak usia dini, harusnya diberikan beragam aktivitas. Apa teman-teman? Beragam aktivitas. Jangan bilang tugas ya. Kenapa anak usia dini itu nggak punya tugas?
dia disimulasi dengan beragam aktivitas. Nah, ketika beragam aktivitas dikirim oleh oleh guru melalui e-book atau e-modul tadi, ada pesan-pesan tentang keluarga. Nah, di situ kita berikan senyaman mungkin cara belajarnya. Walaupun di dalamnya ada menghitung, itu simulasi kognitif. Ada menulis, simulasi motorik halus. Ada menggambar bebas menggunakan krayon, itu simulasi motorik halus. Setelah dia menggambar bebas, diminta dia menceritakan sama mama atau papanya. Oh, oke, gambar adik luar biasa. Bunda lihat di sini banyak orang di dalam gambar adik. Ada orang yang agak besar, ada orang yang agak kecil. Ini boleh diceritakan nggak kepada Bunda? Dia dengan lancar bercerita. Ini Bun adalah ayah, ini Bunda, ini Om sama Tante masih duduk di taman. Terus di sebelah sini ada kuburan. Kuburan ini tempat istirahat nenek dan kakek. Cenah. Masya Allah, ayah bunda, berbahagialah dengan pembelajaran ini. Kenapa? Anak kita emosinya terstimulasi, sosialnya terstimulasi, dan dia mengerti di mana tempat orang meninggal. Sudah ada di dalam kuburan, kata dia, karena sudah dijemput sama Allah. Jadi dia tetap menggambar semua anggota keluarganya, kuburan 2, ayah bunda, kakek, nenek, om dan tante. Terus ada anak-anak kecil lagi main di taman. Nah, ini aku sama sepupu-sepupu aku. Nah, kalau ini terjadi, berarti ayah bunda berhasil memberikan simulasi pendidikan di rumah. Kenapa? Apa yang ayah bunda diskusikan tadi di dalam foto, itu masuk ke dalam otaknya, lalu dia refleksikan di dalam kertasnya menjadi pengetahuan yang utuh. Nah, inilah yang diharapkan dari pembelajaran. Sebenarnya bukan ngasih kertas dengan gambar ada orang 2, ada orang 3, ada orang 4, terus kita bilang lingkari mana keluargamu yang lengkap. Ya, selesai melingkari, selesai pekerjaannya. Ada nggak simulasi bahasa, simulasi kognitif, simulasi emosi, ya? Nah, pada saat simulasi emosi, ayah bunda bisa bertanya, bagaimana perasaanmu? Dia nggak pernah ketemu loh sama nenek kakeknya. Kalau ada nenek kakek, bagaimana perasaanmu? Aku senang kalau ada kakek nenek di rumah, pasti aku ada temennya karena ayah bunda kan kerja. Yo, kalau anak ngomong kayak gitu pengen nangis gak? Pengen nangis gak? Pengen nangis. Saya sendiri pernah mengalaminya kok. Saya pernah mengalaminya ketika balik dari Kota Padang, kampung saya di Padang, kemudian saya kembali ke sini sepanjang jalan dari Bandara Padang sampai Bandara Suta ke Bekasi, itu air mata nggak berhenti anak saya. Ngalir, ngocor. Terus saya udah merasakan nih kayaknya dia nggak mau berpisah dengan neneknya. Terus saya tanya, adek kenapa menangis? Terus dia bilang, aku sedih, balik ke Bekasi tuh sepi, nggak ada orang. Kalau di Padang banyak orang, ada nenek, ada kakek. Waduh, saya bleber Bu, saya banjir air mata. Nah, berarti ada rasa yang anak kita nggak tergali. Tiba-tiba suatu hari banjir ketika ada pengalaman dia merasakan bersama nenek dan kakek. Nah, ini hal-hal penting yang perlu disimulasi dalam pembelajaran. Ya, jadi jangan fokus sama kertas dan pensil ya ayah bunda. Jaga perasaan anak kita, jaga perasaan kita juga. Jangan sampai emosi gara-gara LK yang ada. Ini gimana sih pelajarannya? Gak ngerti nih. Akhirnya ngomel-ngomel sama bu guru. Ya enggak? Padahal kita yang darting gara-gara pekerjaan kita banyak. Nah, kalau kita lagi marah, kita kesel, gimana cara menjaga perasaannya? Kita bilang sama adik, Dek, sini deh bunda bilang, adik ada aktivitas dari sekolah, ada kegiatan dari sekolah? Ada, tapi aku belum ngerjain. Nanti aku dimarahin bu guru. Terus, Mama, apa yang dilakukan, Mah? Kolaborasi dan komunikasi. Oke, adik tenang saja. Adik nggak usah sedih. Ada bunda yang menemani adik. Tapi sebentar ya, bunda mau ngobrol sama bu guru.
Nah, ngobrol sama bu guru, komunikasi. Bu, mohon maaf ya untuk tugas hari ini aktivitas anak saya belum dikerjakan karena saya baru pulang dari kantor. Boleh nggak saya ngirimnya hari Jumat semua tugas? Tapi setiap hari saya akan beraktivitas dengan anak saya pulang kantor. Nah, ini komunikasi yang sangat baik dan guru juga harus bisa memberikan toleransi. Jangan tugas harus dikumpulkan hari ini jam 12, jam 5 sore. Akhirnya si ibu darting, pekerjaan kantor banyak, sampai rumah akhirnya ngomel-ngomel, kamu tuh ya dek, bukannya dari tadi di rumah ngerjain pekerjaan, malah nungguin bunda pulang kerja. Bundanya berkacak pinggang sambil nunjuk-nunjuk. Itu Masya Allah, itu anak perasaannya tadi udah sangat takut, belum ngerjain aktivitas sekolah, takut dimarahin bu guru, ditambah lagi mamanya nunjuk-nunjuk pakai kacak pinggang. Kamu tuh ngapain aja di rumah? Main aja sih kerjanya. Tuh lihat kerjaan kamu numpuk. Hah, mama kesel deh sama kamu. Wah, udah deh. Hancur semua udah. Gak usah belajar hari itu. Tidur aja, tidur ya. Oke. Ya bunda jaga perasaan itu penting. Nah, ini gak perlu saya jelasin. Kita mau masuk ke sini nih. Biar agak cepat. Ini waktunya dikasih cuma 1 jam sama Bu Risha. Saya kalau udah ngomong bisa panjang Bu Risha. Nah nih, ayo bunda. Coba lihat di layar ini. Ada layar di lingkaran A. Orang tua tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi anak belajar. Ini kondisi orang tua loh. Ada yang tidak mau dan tidak mampu. Kemudian di B, dia mampu. Dia mampu, tapi tidak mau. Dia punya gadget, dia punya HP, dia punya laptop. Tapi ketika gurunya minta, Ma kita hari ini mau Zoom kelas ya Ma, virtual. Katanya, nggak bisa deh Bu, saya sibuk. Tidak punya kemauan, tapi dia punya semua fasilitas. Kemudian yang ketiga adalah C, orang tua tidak memiliki kemampuan. Aduh, handphone nggak ada. Kalaupun ada handphone, nggak bisa WA-an, nggak bisa searching, nggak bisa WhatsApp. Namun kemauannya besar untuk mendampingi anak belajar dari rumah. Dan yang terakhir adalah D, dia punya kemauan dan dia punya kemampuan untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Nah, sekarang ayah bunda coba cek di antara 4 kondisi orang tua atau ayah dan bunda, ayah bunda ada di mana? Coba dicek, lihat dulu, saya pengen ayah bunda melihat dan mengevaluasi diri. Ayah bunda ada di mana? Ada di A, ada di B, ada di C, atau di D? Ya, nggak usah ditulis di chat, tapi diresapi di dalam hati. Ya Allah, ternyata gue ada di A ya. Gue tuh udah nggak ada kemauan, nggak punya kemampuan. Terus atau yang satu lagi orang tua bilang gini, ya Allah nyesek banget. Padahal ada laptop, ada HP. Kenapa gue nggak mau ya ngerjain aktivitas anak, kedampingin anak di rumah belajar. Atau ayah bunda dicek, sebenarnya punya kemampuan, tidak punya kemampuan, tapi pengen banget anak belajar daring. Terus gimana caranya? Nah, ada pengalaman di sekolah saya juga. Ketika orang tua yang punya kemauan besar, tapi nggak punya alat untuk bisa online, yang ada adalah dia diberi kesempatan sama gurunya untuk datang ke sekolah ketika Zoom virtual. Mereka ikut di sekolah bersama-sama dengan guru untuk nge-zoom. Dia teh duduk di sekitar tapi mengatur jarak dengan satu laptop. Cuman ada layar infokus untuk ada 2 atau 3 anak, 3 ibu guru di situ sama-sama virtual. Nah itu kalau dia tidak punya kemampuan tapi dia punya kemauan, masih bisa di up. Tapi kalau dia tipikal D, ya udahlah. Tipikal D itu apa? Nggak punya kemauan. Tipikal D itu malah bagus, punya kemauan dan punya kemampuan. Ini biasanya maksimal hasilnya. Tapi kalau di A, ya udahlah pasrah tingkat tinggi kita ya. Nah ya bunda, semoga kita tidak ada di A semuanya. Nah kalaupun ada ya minimal di C atau minimal di B ya. Tidak mampu tapi tidak memiliki kemauan, ini berat juga nih yang B ini. Jadi A dan B ini jangan sampai kita ada di A dan B, kita di C dan D aja deh. Lebih baiknya di D. Ya, kenapa? Jika kita di D, maka kita akan bisa memaksimalkan seluruh perkembangan anak.
Begitu ayah bunda. Selanjutnya, supaya tidak panjang-panjang, saya langsung melihatkan contoh. Nih, bagaimana pembelajaran yang bahagia, menyenangkan, itu terlihat di sini. Guru dan orang tua mendukung home learning atau PJJ, membacakan buku, membuat kreativitas, anak bergerak. Ini ayah dan anaknya membuat buku bareng-bareng, ya. Kemudian anaknya membaca buku, menunjuk buku, didampingi, ya. Itu anak yang sangat kecil itu bisa, atau ayah yang membacakan buku untuk anaknya, atau seperti ini contohnya. Nih, virtual class dengan Zoom. Tapi anak gak cuma nulis di buku, dia bikin namanya dengan banyak pensil warna, dia susun menjadi huruf-huruf. Nah, jadilah nama dia Naufal. Itu kita di virtual melakukannya, atau sebelumnya ayah bunda sudah mengirim video ke ibu guru. Jadi ketika virtual class tinggal presentasi anaknya, videonya di-share seperti ini, di-share screen, videonya nyala, teman-temannya lihat semuanya. Lalu mereka saling berkomentar dan mereka saling memberi dukungan. Nah, disinilah terjadi interaksi sosial. Mereka bertemu dengan teman-temannya tapi tidak saling bersentuhan. Inilah yang membuat anak-anak kita tetap merasa ada interaksi antara guru dengan teman-temannya. Atau pakai yang ini, sama online class, tapi mereka menceritakan hasil karyanya tadi, misalnya dia menggambar, ya, menggambar keluarga. Nah, ketika virtual atau ketika kita video call, kita tinggal mendengarkan cerita mereka. Oh, ekspresi mereka beragam, ya. Jadi bisa berinteraksi seperti ini, ya. Ini saya lakukan kemarin waktu di akhir bulan Maret, April, Mei, Juni, ya. Di akhir tahun ajaran kemarin ini, ya. Sekarang saya tidak pegang kelas, jadi saya tidak melakukan aktivitas ini. Oke, atau ini paling minimal kita kirim bahan-bahan ajar, tidak hanya bentuk LK, tapi bahan-bahan yang bisa dibentuk-bentuk, dibuat sesuatu, tetapi ini butuh biaya, ya. Apakah sekolah kita sekolah yang biaya SPP-nya cukup mengcover pengadaan kit ini? Tapi kalau tidak, berarti informasinya diberikan ke orang tua, pengadaannya diadakan orang tua. Begitu. Kalau sekolah kita SPP-nya sekitar 100, 200, atau 300, untuk memberikan kit seperti ini berat sekali sekolah. Nah, sekolah yang bisa memberikan kit seperti ini adalah sekolah-sekolah yang bayarannya 1 bulan 1.500.000 sampai 1 juta. Ya, ini sekolah teman-teman saya yang memang mereka punya budget yang besar, bisa mengadakan bahan-bahan, SPP-nya sebulan 500 sampai 1 juta. Tapi kalau SPP kita di bawah 300, ini nggak sanggup mengadakan kit ini, maka bekerja samalah dengan orang tua untuk mengadakan kitnya atau bahan-bahannya, apa saja yang diperlukan di rumah. Dan yang paling penting, bahan-bahannya bukan bahan-bahan yang harus dibeli, tetapi bahan-bahan yang ada di sumber lingkungan. Kalau itu ada, itu akan sangat membantu. Contoh, anak-anak mengumpulkan daun, ya, mereka akan belajar membentuk sesuatu dengan daun. Daun kan banyak berserakan di bawah pohon, ya. Daun apa saja, kita beri kesempatan mereka memilih daun kering, daun hijau, daun kuning. Lalu mereka mengklasifikasi, lalu mereka menghitung, lalu mereka menempelkan bentuk-bentuk daun kering itu menjadi sebuah kreativitas atau karya. Nah, ayah bunda, itu yang bisa saya bagi untuk mengajak ayah bunda tetap bahagia dan mulia selama mendampingi anak belajar dari rumah. Barangkali itu Ibu Risha, Ibu Elia, dan apa yang sudah saya paparkan tadi. Saya tidak mau bicara soal teori, tapi bagaimana orang tua bisa memahami mengapa dan untuk apa kita harus bahagia, kita harus mulia, karena memang ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Ibu guru ini sejatinya hanyalah pembantu. Pembantu siapa? Pembantu kita orang tua untuk menambahkan pengetahuan kita dan membangun komunikasi agar perkembangan yang kita tidak bisa simulasi bisa disimulasi sama guru. Jadi bukan sebagai pemeran utama dalam pendidikan ibu dan bapak guru itu. Justru pemeran utamanya siapa? Iya, ayah dan bunda. Oleh karena itu, kita kembalikan Allah kembalikan fitrah
ayah dan bunda, maka nikmatilah itu selama pandemi, syukurilah itu sehingga ayah bunda tetap merasakan bahagia, ayah bunda tetap merasakan mulia karena telah menjalankan amanah Allah. Dengan demikian materinya selesai, kita buka sesi tanya jawab, tapi saya kembalikan kepada Ibu Risha selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Yosi, luar biasa. Terutama ini buat bunda-bunda yang masih tetap bekerja ya. Sama seperti saya tadi, ini kemarin saya diklat 3 hari itu tugas anak-anak itu terbengkalai. Masya Allah. Ya Allah, benar-benar deh. Memang luar biasa ya. Dikembalikan lagi ke fitrahnya ini kita sebagai orang tua. Di sini posisi saya lagi nggak jadi kepala sekolah dulu deh, Bunda Yosi deh. Saya jadi orang tua dulu. Ya, banyak ya dua bocah yang sedang dihadapi dan itu usianya usia dini dua-duanya. Iya, betul sekali. Jadi di sini saya memang berbicara melepaskan diri dulu nih dari kepala sekolah nih. Menarik sekali ya. Selain saya juga sebagai kepala sekolah, tapi saya juga sebagai ibu dari 2 orang anak, yang satu kelas 1 SD, baru banget gitu ya dengan dunia barunya gitu, yang agak jauh sekali dari dunia anak usia dini, dari TK itu yang masih mewarnai, bernyanyi dan segala macam, tiba-tiba masuk SD, situasi pandemi seperti ini. Ditambah lagi melahirkan. Alhamdulillah Bu Yosi, saya baru melahirkan bulan Februari kemarin. Jadi Alhamdulillah. benar-benar ya luar biasa ya. Saya juga beranggapan seperti itu ya, memang hikmahnya ini Allah itu dibilang memberikan ya, bisa dibilang memberikan, dibilang menegur itu pasti ya, terutama untuk mamah-mamah nih. Karena memang pendidikan itu memang diawali dari orang tua itu sendiri gitu. Mau nggak mau, senang nggak senang, suka nggak suka gitu ya. Ini juga di sini Bu Guru juga banyak yang masih punya anak usia dini, mereka juga kayaknya senyum-senyum dari tadi. Nggak hanya buat orang tua aja nih ilmunya, buat buat Bu Guru juga nih yang masih punya anak usia dini juga senyum-senyum. Satu sisi harus melaksanakan home visit ke rumah orang tua murid. Satu sisi anaknya di rumah, aduh belum dikerjain tugasnya gitu ya. Apalagi ada juga guru yang memang single parent. Maksudnya single parent memang suaminya ini kerjanya di tempat lain dan dia di rumah itu hanya berdua dengan anak gitu ya. Itu ya adalah, tidak 1, 2, mungkin saya tidak menyebutkan namanya. Jadi ya beragam cerita sih ya Bunda Yosi ya. Itu lagi memang harus bisa tetap waras kan. Iya, tetap sehat. Tetap sehat, Tetap betul. sehat. Jangan sampai kita darting dan buat kita nggak sehat ya. Betul. Betul, itu benar-benar menguras Ini emosi. salah satu kegiatan yang kita lakukan yang membuat otak kita sehat sehingga tubuh kita sehat. Ya. Betul. Tapi kalau kita kebanyakan berkurung diri, ya tadi kita hanya boleh di rumah saja, ya paling ke tetangga. Tapi kita nggak nambah ilmu. Akhirnya kita gimana? Kita nggak tahu apa yang berkembang di luar sana. Tapi kalau kita sering masuk ke responsif terhadap dunia virtual, kita sering masuk ke webinar-webinar parenting, webinar-webinar pendidikan, itu banyak sedikitnya akan membangun imun kita, Bu Risha. Betul ya. sekali. Jadi kita tidak akan merasa kok aku nggak berdaya ya gitu. Nah, bila sudah ada kata aku tidak berdaya, disitulah lemahnya fisik kita karena otak kita mulai setting turun ke tubuh ya. Turun ke tubuh terus akhirnya kita melemah dan konon kabarnya banyak sekali orang-orang yang katanya terpapar COVID itu bukan karena memang awalnya dia sudah COVID, tapi tiba-tiba tubuh imunnya berkurang dan dia mulai sakit-sakitan. Nah, pada saat sakit-sakitan COVID menyerang, itulah yang menyebabkan drop gitu. Nah, jangan sampai kita menurunkan imun kita dengan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat.
Seperti itu Ibu Risha. Iya, betul Mm-mm. sekali nih Bunda Yosi nih. Mungkin silahkan mamah-mamah atau Bu Guru ada yang mau ditanyakan nih. Mumpung ada Bunda Yosi nih, ada pakar anak usia dini. Boleh meninggalkan atributnya sebagai Bu Guru dulu atau sebagai kepala sekolah. Boleh silahkan ditanyakan. Ini untuk semua, ilmu untuk semua. Karena kita ini memang orang dewasa yang terlibat langsung, baik itu anak murid kita ataupun anak kita sendiri gitu ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Boleh raise hand. Bisa angkat dibuka. tangan atau dibuka Mm-mm. mute-nya atau Jangan di-chat. malu-malu Ayah Bunda, mumpung kita bertemu di sini, mungkin ada masalah atau ada tantangan yang dihadapi terkait dengan pendidikan selama PJJ atau BDR. Silakan. Ya, silahkan. Ini Bunda Yosi ini trainer nasional. Jadi saya memang tidak main-main ya, nggak ngambil yang biasa-biasa. Saya langsung trainer nasional saya ambil. Biar apa? Bisa aja. Ya, Ayah Bunda silakan. Atau Ayah Bunda malu untuk berbicara, dituliskan saja di chat. Atau kalau belum bisa di chat Zoom, kasih pertanyaannya ke Ibu Guru lewat WhatsApp. Itu juga boleh. Atau jangan-jangan yang ikut ini bukan para ibu dan ayah, cuman anak-anak yang hadir. Mamahnya masang kuping kayaknya, menyimak juga sebenarnya, tapi disambi sepertinya. Oke. Takutnya anak-anak malah yang hadir karena dianggap undangan dari sekolah kan. Bisa jadi. Ayah Bunda tadi waktu saya lagi bicara itu ada Bapak Sanusi. Bapak Sanusi atau Ibu Sanusi? Sanusi Usi ini orang tua atau guru? Sepertinya orang tua. Oke. Bapak silakan. Bapak, ini alhamdulillah ada satu Bapak ya di sini. Ada dua lagi, Bapak Mirza. Bapak Mirza nggak mungkin bertanya lah, dia kan bukan wali murid. Apa-apa lah. Kak Mirza mungkin ada pertanyaan juga. Iya, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap berarti nggak ada punya tantangan di rumah ya. Saya anggap di Altu aman-aman baik, kata orang Bekasi. Aman-aman baik, nggak ada masalah. Ya, tidak ada tantangan yang harus diselesaikan. Pokoknya mah semuanya udah mulia dan bahagia aja. Gitukah? Iya, mudah-mudahan demikian ya. Bu Risha, kita berprasangka baik. Semoga tidak ada tantangan-tantangan yang menghambat di rumah, sehingga Ayah Bunda tetap bisa menjalankan pembelajaran dari jarak jauh. Atau jika memang sudah melakukan pembelajaran luring, itu mungkin ada hal yang dirasakan, misalnya apa. Ya, kalau saya lebih banyak hari ini tuh melihatnya anak-anak kita satu ya di beberapa survei di sekolah-sekolah yang sudah daring, tapi tidak tetap daringnya tidak dengan interaktif, hanya mengirim tugas, kemudian nanti video call hafalan surah. Nah, di situ ditemukan anaknya enggak percaya diri kalau ngomong. Jadi malu-malu gitu ya. Nah, teman-teman, Ayah Bunda, Ibu Guru tahu tidak itu kenapa bisa terjadi? Karena jarangnya bertatap muka dengan mereka. Jadi sebaiknya disarankan tatap mukalah dengan mereka setiap hari, apakah via video call, apakah via Zoom. Zoom itu ada yang free 40 menit ya. Lumayan loh 40 menit itu ketemu anak-anak di Zoom yang free. Ya sekedar sapa-sapa dan Ibu Guru membacakan buku cerita, lalu Ibu Guru menanyakan kembali apa yang mereka sudah dengarkan dari Ibu Guru. Atau meeting dengan orang tua, kemudian orang tua ikut di dalam pertemuan itu 40 menit cukup, 35 menit cukup. Yang penting kan kita sudah bertatap muka dengan mereka. Nah, inilah yang menyebabkan anak-anak kurang percaya diri. Anak-anak akhirnya ketika disuruh ngomong, mereka enggak mau bersuara. Nah, ya jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman, Ayah Bunda, Ibu Guru,
semuanya mari kita sama-sama meningkatkan kualitas diri kita, terutama dalam memberikan pelayanan pendidikan, apakah di sekolah atau di rumah, apakah luring ataupun daring. Ya, kalau luring itu luar jaringan, berarti kita ketemu tatap muka, SOP-nya jelas. Nah, orang tua harus tanda tangan, kemudian sampai di sekolah harus menggunakan protokol. Nah, kalau bisa jangan setiap hari, bukan seminggu sekali ya, waktunya 2 jam. Kalau tiap hari sama saja kita kayak normal. Nah, kita mengkhawatirkan kondisi anak-anak asangsa ini ya. Oke, saya kembalikan Ibu moderator, ada pertanyaan? Baik, sepertinya malu-malu nih yang saya tangkap ya. Semoga tidak ada masalah sih ya Bunda Yosi ya. Semuanya aman terkendali. Baik, jika tidak ada pertanyaan, apa mau kita sudahi saja ini Bunda Yosi? Sepertinya demikian. Karena Sepertinya. tidak ada pertanyaan atau malu-malu ya, saya pikir nggak adalah yang malu-malu, tapi mungkin sudah paham ya, sudah paham dan atau lagi introspeksi diri bisa jadi gitu ya, atau lagi kerja di kantor nggak bisa mengomentari atau nggak bisa bertanya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang rasanya penting bagi orang tua untuk ditanyakan, silakan dititip ke ibu kepala sekolahnya masing-masing, lalu nanti bisa dikirim ke saya, bisa saya untuk jawab. Saya lihat di sini cukup sedikit ya partisipasi orang tua di dalam pertemuan ini. Kurang lebih 16 orang sampai sekarang ya, kalau tadi masih ada 20-an. Ini pun bergabung antara guru dan orang tua. Nah, kalau mau dihitung totalnya dari 3 lembaga ini, jumlah total harusnya orang tua ada berapa ya? Sekitar 50 ya, Bu Eli ya? Sekitar 50. Kalau hadir di sini 16, ada 10 orang tua, berarti 10% ya. Ya. Nah, oleh karena itu dicek lagi yang tadi kondisi orang tua ada di mana, ada di A, di B, di C atau di D. Orang tua mau, orang tua tidak mau, orang tua mau tapi tidak, orang tua mampu tapi tidak mau, ya. Ini dicek, teman-teman. Orang tua kita kondisinya ada di mana. Nah, kita nggak bisa menjudgment hari ini mereka ada di A atau di B. Mudah-mudahan semua ada di D. Tetapi karena kondisi tertentu, akhirnya tidak bisa menghadiri parenting, ya. Nah, sebenarnya mungkin ini parenting perdana ya? Ya, ini parenting perdana Bunda. Oke, parenting perdana sehingga membuat orang tua belum terbiasa. Sesuatu yang belum terbiasa memang responnya masih minim. Mudah-mudahan parenting ini bisa dilakukan secara berkala, bisa dilakukan secara konsisten, sehingga orang tua dan sekolah semakin kuat. Sebenarnya hanya itu yang memperkuat pendidikan. Kalau sekolah dan orang tua tidak kuat dalam bergandengan tangan untuk membuat sebuah sistem, itu pendidikan kita lemah. Makanya diharapkan sekali setiap sekolah itu memiliki program parenting yang terarah, terencana dengan baik, dan itu sebaiknya diusulkan oleh komitenya atau POMG-nya. Kenapa? Karena ini adalah program penguatan orang tua. Nanti kalau program parentingnya udah oke, udah jalan, pasti ada orang tua yang bisa kita ajak menjadi guru tamu di kelas virtual kita. Apakah dia pedagang, apakah dia ibu dokter, apakah dia ibu guru. Kita undang para orang tua itu menjadi pengajar di dalam virtual kelas ini. Nah, itu kalau parentingnya kuat. Tapi kalau belum ada dan belum pernah, biasanya memang orang tua cenderung tidak terlibat di dalam program sekolah, hanya sebagai partner pendamping saja. Nah, harapannya para ayah bunda, harapan saya sebelum saya tutup pertemuan kita ini, materi ini, saya ingin memberikan sebuah kunci keberhasilan pendidikan adanya dalam komunikasi yang kuat dan bergandeng tangan yang kuat antara sekolah dan orang tua. Kita tidak bisa berlepas tangan dengan sekolah dan kita harus mendukung program pembelajaran sekolah. Apapun itu keputusan pemerintah hari ini, yuk sama-sama kita, bareng-bareng kita melakukannya. Dan kemudian kita ambil alih kembali fitrah kita sebagai pendidik, maka di rumah kita jadikan
kelas belajar atau kita jadikan sekolah, sekolahku, rumahku, atau rumahku, sekolahku. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Semoga menjadi orang tua mulia dan bahagia. Saya mohon maaf atas segala kekurangan bila ada salah-salah kata atau contoh-contoh yang emang tidak bermaksud menyakiti dan melukai hati, tapi ternyata itu emang kenyataan gitu ya. Kalau emang kenyataan, saya mohon maaf lahir batin. Tapi kalau itu hanya sebuah skenario cerita yang begitu kebetulan saya buat, maka berarti itu hanya sebuah drama. Tapi kalau apa yang saya sampaikan dalam contoh-contoh itu adalah benar adanya, mohon maaf tidak bermaksud melukai hati ayah dan bunda. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ibu Risha, Ibu Ois, Ibu Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Bunda, alhamdulillah parenting perdana kita sudah selesai. Ya, mungkin untuk kedepannya bisa kita adakan lagi parenting jilid 2 ya Bu Elia dan Bu Ois ya. Sepertinya benar tadi kata Bu Yosi ya, jadi memang karena ini perdana gitu ya. Jadi ya yang namanya juga perdana kadang-kadang ada trial dan errornya. Betul. Ya, alhamdulillah kalau tidak dipaksakan tidak akan berjalan parenting ini. Ini ya Bunda Yosi ya. Berapa kali kita pending ini acara? Udah dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli Ya, udah. betul. Dari mulai sebelum pandemi memang acara ini sudah saya rencanakan gitu ya. Sampai akhirnya ketemu pandemi dan sebagainya gitu. Ya alhamdulillah kita sudah berjalan insya Allah ke depannya untuk jilid 2, jilid 3, jilid 4 sampai jilid 10 semuanya bisa ikut bisa ikut bergabung gitu orang tua Amin. murid. Ya, oke, baik. Bu Risha, boleh foto bersama nanti diupdate di Facebooknya masing-masing parentingnya, walaupun nggak ketemu di tempat yang sama, kita bertemu di tempat yang berbeda. Silakan dibuka videonya Ayah Bunda bagi yang memungkinkan untuk dibuka. Ayah Bunda videonya. Nanti ada host kita yang baik hati akan memfotonya. Ya, cekrek jadi. Ya, silakan. Tidak ada lagi yang mau buka video ya, berarti sudah segini aja. Karena sinyal ini kayaknya nih Bunda Yosi. Iya, sinyal. Oh, oke. 1, 2, 3 itu 1, 2, 3. 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Hostnya baik hati. Nah, itu ada yang buka banyak tuh. Ulang lagi fotonya boleh nggak? Ulang lagi ya. Kita foto lagi. Baru sadar kamera Bunda Yosi. Bu Is, Bu Dewi, Bu Mut. Ini Mamah Mirza ya yang ini ya? Apa Ayah Mirza? Ada Mirza juga ya di sini. Ada. 2 Mirza dong ya. Oke, Bu Ois dibuka Bu Ois. Bu Ois, Bu Ririn. Cantik ah. Aina. 1, 2. Oke. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Makasih, Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang-kurang. Ya. Semuanya dari saya. Jika ada yang baik, itu semua datangnya dari Allah. Baik, saya sebagai moderator hari ini, Risha Nuriskia, Kepala Sekolah TK Islam Al-Fat 1, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di jilid berikutnya. Ya, teman-teman. Izin live ya Bu Risha. Ya, makasih Bunda Yosi. Terima kasih Bunda Yosi. Sama-sama Bu Elia, Bu Is. Kapan-kapan Bu gurunya boleh ditatar dong? Boleh. Nge-zoom lagi kita. Iyalah. Ya, oke. Kan Siap. kita jauh. Gurunya lagi. Ya, boleh. Ya, nanti kita atur ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin meninggalkan ruangan ya. Thank you.
Oke, izin close meeting ya. Terima kasih Mas Riza.